Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya Azam Firdausi Irawan. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Umur saya sekarang 21 tahun. Iya, saya telat masuk. Ketidaknyamanan yang telah saya alami itu ada banyak ya. Jadi waktu itu saya lulusan pondok. Saya 6 tahun di pondok, SMP SMA. Perjalanan saya untuk mencari passion itu uh, terjal ya, berlika-liku lah bahasanya. Di SMP itu saya aja ya, cuma seperti itu, seperti siswa-siswa biasanya, kayak ya, kelas, pelajaran, balik, have fun, main, segala macam, selesai gitu kan. Lalu pas kelas 2 SMP itu mulai suka sama pelajaran bahasa Inggris, karena saya denger lagu kan asik ya, kok asik ya ternyata ya, luas juga bahasa itu ternyata, kayak saya pengen explore lebih lah gitu. Lalu kelas 3 SMP itu saya mulai ikut kursusan bahasa Inggris. Kalau teman-teman tahu Pare ya, Kampung Inggris di Pare, Kediri, saya ikut itu. Saya belajar di sana selama 2 minggu waktu itu, kayak trial begitu. Selama 2 minggu saya nyoba gimana sih rasanya begitu kan. Saya penasaran juga waktu itu. Dan alhamdulillah ada hasilnya. Saya sudah paham grammar, saya paham gimana pronunciation segala macam, itu alhamdulillah sudah lumayan lah. Nggak bisa saya nyebutnya kayak paham banget, nggak, saya masih medium lah bahasanya. Lalu setelah lulus SMP saya masuk ke SMA, masih di pondok itu juga. Saya masuk jurusan IPA, dan saya menemukan bahwa itu adalah, I find that was a kind of mistake I made. Well, not really though. Ya, saya masuk IPA tuh karena saya berekspektasi bahwa ketika saya masuk IPA, saya bisa kuliah, bisa dengan giat belajar kimia, fisika, dan biologi. Ternyata tidak, sama sekali. Saya tidak menemukan kenyamanan di situ. Saya tidak menikmati sama sekali apa itu singkostan, apa log segala macam. Saya tidak menemukan tempat saya di situ. Itu bukan tempat saya. Jadi saya milih itu ya karena pengen milih kayak gitu aja. Saya belajar kimia kelas 2 SMA sudah tidak nyaman, 3 SMA juga tidak nyaman. Tapi di saat itulah saya menemukan passion saya, yaitu bahasa Inggris. Ya. Di kelas 2 SMA itu saya menemukan passion saya, itu bahasa Inggris. Saya sempat diamanahin untuk mengajar, untuk menjadi tutor. Ada dulu program di SMA saya itu program English Day. Jadi untuk 1 hari full bahasa Inggris, materi segala macam gitu. Saya sempat diamanahin untuk menjadi tutor program itu, untuk mengajar teman-teman sekalian, untuk mengajar teman-teman saya, untuk sharing gimana sih grammar itu, gimana sih pronunciation, gimana sih how to speak well, gimana sih how to speak bravely. That's all. Yes. And I had fun. Yes. Saya senang gitu ya, saya menikmati hal itu, alhamdulillah. Meskipun banyak nilai-nilai materi pelajaran-pelajaran IPA yang anjlok, sangat anjlok, 60, 50, 40, tapi ya alhamdulillah saya menemukan passion saya di saat itu, kelas 2 SMA. Waktu itu ditanyain, jadi guru saya tuh nanya, nanti mau lanjut di mana Zam, mau lanjut kemana, mau ambil jurusan apa. Dan itu adalah pertanyaan yang harusnya sudah dipikirkan sejak kelas 1 SMA, dan saya masih ngango-ngango, tidak memikirkan sama sekali. Jadi pas 2 SMA menjelang memasuki 3 SMA itu saya radong blas, iki milih opo, iki meh lapo, aku maring ini, itu saya bingung. Pada akhirnya saya konsul ke abi saya, ke bapak saya sendiri. Nah, gimana Mas Azam sukanya di mana? Saya bilang saya suka di bahasa saya suka di bahasa Inggris. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Oke lah. Akhirnya setelah lulus SMA itu saya buat 3 rencana untuk mengikuti SNMPTN, SBMPTN, dan UMPTKIN. Jadi 3 rencananya saya siapkan, jika misalnya SNM gagal masih ada SBM, SBM gagal masih ada UMPTKIN. Nah, UMPTKIN inilah kayak hasil up, kayak
kesempatan terakhir saya untuk lolos. Jadi ya begitu, saya udah buat 3 rencana itu. Saya lulus SMA, habis itu lulus SMA itu tahun 2018. Tahun 2018, ya. Jadi kemungkinan saya seangkatan, seharusnya saya semester 8 sekarang. Kalau tidak telat ya. Tapi begitu, namanya juga kehidupan. Banyak kejutan, banyak sekali kejutan yang kadang nyakitin, kadang nyenengin, ya kehidupan. That's life. Saya ikut SNM, daftar SNM dan gagal, mungkin karena nilai saya ambrol ya waktu itu. Waktu SMA itu nilai saya ambrol, benar-benar ambrol. Tapi saya dengan PD-nya, ikutlah SNMPTN. dan ya gagal. Oke. Saya waktu itu percaya dengan keajaiban, tapi ternyata tidak datang waktu itu. Lalu saya ikut SBM. Saya SBMPTN tuh mengambil jurusan ilmu komunikasi. Yang awal tuh komunikasi, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga tuh bahasa Arab kalau nggak salah. Ngambil di UGM, di UIN Kalijaga, sama di Malang, Universitas Malang, UB di UB. Dan gagal. Dan berakhir gagal. Saya ketawain aja lah. Kegagalan itu ya sakit sih ya gitu, kayak lihat mohon maaf Anda tidak diterima, kayak lambang merah gitu kan. Ya udahlah, nggak apa, saya ikhlas. Mungkin karena saya nggak maksimal juga belajarnya waktu itu ya. Move on, setelah dari SBM itu saya akhirnya pada kesempatan terakhir UMTKIN untuk bisa masuk kuliah negeri nih. UMTKIN masuk UIN. Jadi UMTKIN itu kayak tesnya UIN seluruh Indonesia gitu loh, serempak gitu. Jadi saya ikut itu. Saya milih di Sunan Kalijaga. Saya ngambil saya milih komunikasi sama bahasa Inggris, yang bahasa Inggris lagi. Saya udah berdoa, belajar segala macam, dan gagal. Masih gagal. Allahu Akbar. Baik, itu saya sakit banget dengernya. Kayak sempet ngedon juga, tapi kata abi saya, kamu kalau ngedon terus nggak gerak, nggak ada yang berubah, tentuin mau ngapain habis ini. Oke, jadi tidak ada waktu rehat lama, sebulan healing, nggak ada healing, langsung disuruh milih mau ngapain habis ini. Oke deh. Akhirnya setelah UMTKIN itu keluar hasilnya saya gagal. Padahal di UMTKIN ini ya, FYI saya tuh optimis sama kemampuan sama pengetahuan agama saya. Saya dengan PD-nya menjawab, ini bener nih. Ternyata salah. Ternyata tidak lolos. Mungkin karena matematikanya saya kosongin banyak. Jadi ya udah, mungkin saya tidak maksimal juga waktu belajar. Jadi saya terima. Setelah itu saya akhirnya memutuskan untuk gap year ya. Untuk gap year setahun sampai 2019 2020. Lebih berarti setahun lebih saya gap year. Itu saya habiskan waktu untuk di Pare. Saya ngambil kursusan di Pare itu sebulan 2 bulan. Saya belajar di sana, menghabiskan waktu di sana. Ya gitu, alhamdulillah saya sudah belajar public speaking itu bagaimana, mendalamin how to speak well again, how to communicate with people with English, and yeah, I kind of improved my English there. But yeah, I'm glad. Saya bangga, saya senang menjalani itu, dan saya tidak ada penyesalan. Saat gap year itulah saya merasakan sepertinya saya tertinggal, kayak apa tuh bahasa istilahnya sekarang tuh, feel being left out, I don't know, FOMO ya, feeling of atau lah pokoknya kayak merasa tertinggal gitu loh, kayak kok teman-teman sudah semester 2, semester 3 udah jalanin kuliah, bertemu teman-teman baru, udah ada kegiatan, sementara saya masih di sini aja. Itu yang saya rasakan. Itu saya sempat down, sedih banget, kayak ngerasa kok hidupku miserable banget ya, kok nggak ada perubahan sama sekali ya. Tapi yaudah, itu saya jalanin. Saya kayak ya udahlah, kita jalanin aja dulu. Mungkin ada jalan masing-masing ya. Setiap orang tuh ada jalan masing-masing, jadi nggak usah bandingin. Itu yang bikin saya feeling being left out, maybe because I compared myself to others.
lihat story orang gitu kan, lihat story orang, wah kok keren ya, kok bisa masuk sini ya, bla bla bla. Bahkan ini kita tarik balik waktu SBM itu, saya punya teman waktu SMA itu kayak sama-sama nganggu-nganggu, sama-sama bahasa kasar tuh bahlul, sama-sama anjlok nilainya, tapi dia keterima di negeri. Dan itu really hurt my feelings, like kenapa dia yang keterima, aku enggak gitu loh. Kan kita sama-sama bahlul waktu itu, kenapa kok dia tuh yang keterima, ya Tuhan. Tapi ya udah, sekali lagi setiap orang itu ada jalannya, ada ceritanya sendiri. Jadi mungkin ini bagian, ini mungkin saya lagi nulis waktu itu, saya mikir ini mungkin lagi nulis cerita saya kali ya, ini lagi intronya gitu mungkin ya. Ya dia begitu. Kembali lagi ke mana tadi, film We Left Out ya itu. Akhirnya ya begitu, setelah setahun 2 tahun saya nganggur. 2 tahun ya Allah gitu kan, kayak Zam 2 tahun nganggur ngapain Zam gitu ya. You don't know the story man, I don't need to tell you that. Aku di rumah ya gitu aja, bersih-bersih, bantu orang tua, nonton YouTube ya kan, nonton sketch bahasa Inggris, itu aja. Well maybe that's kind of improvement, no? Oh ya, sampai akhirnya tahun 2021 awal ya kan, 2021 awal itu saya memutuskan untuk ikut SBM lagi. Bi gimana, saya tanya ke Abi saya, Bi kalau aku ikut SBM lagi gimana? Ya enggak apa-apa, Abi dukung. Abi malah pengen Mas Azam itu kuliah gitu. Oh ya udah, aku coba Bi ya. Saya udah semangat nih, udah belajar segala macem. Masuk ke websitenya SBM itu, yang mendaftar itu, dan ternyata lulusan 2018 tidak boleh ikut SBM 2021 karena nggak tahu alasnya kenapa. Yang penting di situ ketentuannya yang boleh ikut itu syaratnya lulusan 2019, 2020, 2021. Jadi sempet down juga saya, kayak mau ngapain habis ini ya. Masa saya sempat bilang ke Abi, aku tak kerja aja langsung Bi, tak jadi guru di Pare bla bla bla. Kata Abi saya, enggak boleh, pendidikan itu penting, katanya begitu. Baiklah, demi menghormati keputusan dan kebijakan dari orang tua saya, jadi saya ikut juga. Akhirnya saya daftar saya cuma nyari link, nyari info universitas swasta di Indonesia. Saya tidak sempat kepikiran mandiri karena sudah blank waktu itu mungkin ya, kayak wis lah, lost baik. Akhirnya ya gitu, saya langsung nyari ke swasta. Pas di swasta saya sempat daftar di Universitas Sanata Dharma. Entah kenapa saya milih kampus itu, tapi ya tahu saya milih di situ aja. Saya pengen daftar, saya pengen mencoba lingkungan baru ya kan. Bayangin jadi ya itu, mencoba lingkungan baru. Saya daftar di Universitas Sanata Dharma itu USD ya. Saya daftar di USD itu milih jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris. Dan dia keterima. Gagal lagi. Allahu Akbar. Saya sempat putus asa gitu, kayak maybe this is the end for me man. I don't wanna try again. Sempat kayak udahlah enggak usah nyoba lagi. Tapi alhamdulillah saya ada orang tua yang sportif ya, alhamdulillah. Coba lagi aja Mas. Coba lagi selain USD mana lagi, UMY atau mana kayak yang di Malang atau di mana. Ya udah, ayo. Saya belum sempat itu kepikiran Universitas Ahmad Dahlan, itu belum ada di benak kepala saya, itu belum ada. Saya pikirnya cuma UMY, UMM, yang di Malang, di Surabaya segala macam. Saya belum sempat kepikiran di Ahmad Dahlan. Akhirnya kedua kali saya nyoba di Universitas Sanata Dharma di USD. Pas daftar itu, Abi saya bilang, Mas ini Abi ada info tentang Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan. Kenapa nggak nyoba situ aja sekalian? Memperluas lah, mas, bahasanya itu kayak memperluas jalan gitu, peluang ya. Kalau misalnya nggak lulus USD bisa masuk UAD, bla 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 segala macam. Ya udah Bi, nggak apa-apa Bi ya, mahal. Ya mau gimana lagi Mas? Mas Zam nggak diterima di negeri kok udah di blacklist bahasanya. Ya udah, oke deh.
Akhirnya saya daftar deh di Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan. Waktu itu tanggal tesnya itu jadi di satu minggu yang sama gitu loh. Jadi Ahmad Dahlan hari ini, besoknya tes di USD. Nah, saat menjelang tes itu, H-1 menjelang tes itu, saya udah kayak nothing to lose lah, kayak udah ya udahlah, ini kalau lulus ya alhamdulillah bisa masuk kuliah, kalau nggak lulus ya udah nggak apa-apa, bisa nyoba lagi nanti. Malamnya saya tahajud, saya berdoa sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala, saya mohon lah pokoknya segala macam. Ya Allah, loloskanlah ya Allah. Sudah nggak ada jalan lagi rasanya kayak. Tapi alhamdulillah setelah itu saya merasa tenang ya. Setelah berdoa itu saya mencurahkan semuanya. Itu mungkin ya pelajaran yang saya ambil tuh, kita tuh sering datang ke Tuhan pas butuhnya doang, yang lagi seneng gini lupa gitu kan. Ngerasa juga kan teman-teman kan sama kayak sekarang ini, kadang saya lupa gitu sama Tuhan. Kalau saya tuh dulu pernah merengek, kneel down, like bungkuk sama Tuhan tuh sampai segitunya, sampai nangis gitu. Tapi sekarang kayak udah, dan ini perbuatan salah ya teman-teman ya. Jangan ditiru makanya ingat Tuhan 24 jam. Jangan ninggalin Tuhan sama sekali. Tuhan lo nggak pernah ninggalin kita. Kok kita bisa-bisanya dengan angkuhnya ninggalin beliau, ya kan? Jangan ninggalin Tuhan sama sekali teman-teman. Itu akan berakibat keputusasaan dan kita akan tenggelam dalam kegelapan. Balik lagi ke tes UAD ya, tes UAD. Akhirnya besoknya saya ikut di tes UAD duluan. Di UAD itu saya ikut tes. Dan di UAD itu sistemnya kan saya CBT. Habis ikut komputer ini langsung keluar hasilnya. Habis selesai ngerjain tes itu langsung keluar hasilnya begitu. Nah, saya waktu itu kayak udah nothing tulus kan, kayak udah selesai kerjain, cap cipcup matematika, cap cipcup ekonomi, cap cipcup pakai sholawat Muhammad gitu. Pas cek hasil bismillahirrahmanirrahim, selamat Anda diterima di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Itu saya senengnya wah minta ampun, saya seneng banget. Itu saya ngerasa pertama kali akhirnya diterima di salah satu universitas Indonesia ternama lagi, ya kan. Saya seneng banget, saya sampai teriak, Mas sampai kaget. Mas kenapa Mas? Mas panitia sampai kaget. Enggak Mas, saya seneng aja Mas. Euforia. Saya langsung nelpon orang tua saya, Bi, alhamdulillah Mas Azam diterima di Universitas Ahmad Dahlan. Oh ya alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Nah, macam saya ngurus surat kuningnya, selesai, saya pulang dengan tenang dan bahagia. Besoknya saya ikut di USD. Kata Abi saya ditanyain, gimana nih yang di Sanata Dharma, mau dilanjut enggak tesnya? Mau aku coba lagi Bi, mau aku buktiin ke panitianya kalau aku bisa nyelesain tugas, aku bisa nyelesain ini tesnya ini, I can pass this test. I wanna show it to the panitia kalau aku bisa gitu kan. Dan alhamdulillah lancar juga tesnya. Seminggu berikutnya ada pengumuman saya diterima di sastra Inggris di Sanata Dharma. Tapi saya tetap Ahmad Dahlan. Saya ambil di Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah sudah 2 semester ya saya di sini di Universitas Ahmad Dahlan. Saya belajar di sini. Saya belajar banyak. Saya sudah ngerasain itu gimana di ghosting sama dosen, gimana nganggu-nganggu di kelas, gimana itu rasanya kalau misalnya nggak masuk sehari terus ada pelajaran yang ketinggal harus ngejar segala macam. Alhamdulillah udah ngerasain, udah kena trailernya bahasanya. Meskipun nanti bakal ada lagi begitu tuh di semester 3, 4, 5 sampai ke depannya pasti ada lagi kan yang hal-hal begitu bakal terulang lagi, dan saya sudah siap dengan hal seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah 2 semester. Saya senang dan nyaman juga, meskipun ya nggak mungkin dong kita nyaman terus, pasti ada anjloknya, pasti ada tidak nyamannya. We have to deal with the uncomfortableness. Apalagi artinya tuh, kita harus deal sama ketidaknyamanan supaya bisa tumbuh kuat jadi pribadi yang dewasa. Untuk rencana ke depan itu
saya sudah ini ya, sudah ikut UKM, alhamdulillah UKM musik, karena saya juga suka nyanyi, suka bernyanyi, tapi tidak bisa main gitar, tidak bisa main alat musik. Saya suka bernyanyi tapi tidak bisa main alat musik. Tapi saya di UKM musik ini saya ngambil di event organizer, bagian event-event gitulah. Karena saya penasaran, saya tertarik untuk tahu gimana sih pahit manisnya panitia belakang panggung, gimana sih sakitnya, gimana sih capeknya, gimana sih senengnya, ya kan. Alhamdulillah udah ikut, dan sampai saat ini belum ada kegiatan apa-apa sih. Insya Allah nanti mungkin kedepannya ada ya. Saya juga pengen ikut ETSA, organisasi ETSA, sama teater PBI. Alasan ikut ETSA belum ada alasan spesifik sih, tapi karena pengen ikut organisasi aja gitu kan. Apa salahnya pengen ikut aja gitu, kayak saya pengen ngingkatin ilmu komunikasi saya. Kayak saya tuh kadang suka gugup, suka nervous kalau ketemu orang baru, komunikasi sama orang itu suka nggak tenang. Saya pengen overcome that troubles, overcome that obstacles to improve myself, and yeah, I guess that's the reason. And ketiga itu teater PBI ya, teater PBI. Saya tertarik sama dunia peraktingan dan dunia nulis skrip gitu. Saya suka nulis skrip sendiri, by the way, FYI nih, suka nulis skrip bahasa Inggris, itu saya suka, dan saya pengen mengaplikasikannya di nanti kalau udah ikut teater PBI. Ya semoga lancar ya. Lalu saya juga ingin ikut pertukaran pelajar ke luar negeri. Saya pengen banget ke luar negeri. Entah kenapa saya pengen banget ke luar negeri bersama gandengan teman-teman, harusnya teman-teman dong. Ya itu, saya pengen banget ke luar negeri, pengen belajar gimana sih budaya mereka, budaya negara luar gimana sih gitu. Ya itu sih, sampai sini belum ada pencapaiannya. Pencapaian apa, saya juga ngerasa ya gini-gini aja. Mungkin ini ya, lebih ke cara saya menghadapi sesuatu ya. Saya tuh lebih ke kalau ada masalah nih, kita cari solusinya dulu. Kalau emang udah mentok, ya udah kita pakai solusi yang ada gitu. Saya tuh lebih yang ya udahlah, mau gimana lagi. Ya begitulah kurang lebih ya. Mungkin itu ya, pencapaian diri saya tuh lebih ke cara saya menghadapi sesuatu. Ya mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf nih sampai 20 menit ceritanya. Harusnya 2 menit sampai 3 menit ya kan. Tapi sampai 20 menit, ya Allah, mohon maaf ya mengambil waktu teman-teman sekalian. Semoga dari cerita saya ada hal yang bermanfaat untuk teman-teman mungkin ya. Semoga aja ada gitu ya. Terima kasih udah mendengarkan. Semoga teman-teman sukses selalu di bidangnya, di perjalanannya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sama Tuhan, please. Jangan ninggalin Tuhan. Ini masalah sholat atau tidak sholat, keep it to yourself, right? Kita serahkan pada masing-masing, tapi saya berpesan jangan pernah ninggalin Tuhan. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.